Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kami adalah hamba yang tidak berguna. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Lukas 17 ayat 10. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, bila diberikan pilihan mau jadi tuan ataukah hamba, tentunya banyak orang ingin menjadi tuan karena seorang tuan punya hak untuk memerintah, dilayani dan dihormati oleh hambanya. Semua orang berusaha mengejar kedudukan sebagai tuan dan meninggalkan tugas untuk melayani. Hal ini berbeda dari ajaran dan teladan Tuhan Yesus dalam prinsip kerajaan Allah. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan dirinya untuk kita. Yesus berkata dalam Matius 20 ayat 26 sampai 28, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Selain memiliki sikap hati melayani, perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita adalah hamba Allah yang maha tinggi. Bagaimana status dan ciri seorang hamba dan berkat bagi seorang hamba? 1. Status hamba. Kata hamba berarti seorang yang bekerja untuk keperluan orang lain, untuk melaksanakan kehendak orang lain. Seorang budak yang dibeli dari pasar budak biasanya dilubangi telinganya, lalu dipasang sebuah anting-anting yang bertuliskan nama tuannya, di mana pribadi budak itu benar-benar hilang, sebab ia tidak dipanggil dengan namanya lagi, tapi dipanggil dengan sebutan budak tuan. Sang budak sepenuhnya milik tuannya, dan tugas seorang budak adalah mengerjakan pekerjaan menurut kehendak tuannya. Suatu sikap penyerahan segala hak pribadi secara utuh untuk diatur oleh sang Tuhan. 2. Ciri seorang hamba. Dari perumpamaan ini kita akan melihat 4 ciri dari seorang hamba. Pertama, memiliki ketaatan penuh. Dalam perumpamaan ini dijelaskan bahwa hamba dari sang tuan itu mendapatkan tugas dari tuannya untuk membajak atau untuk menggembalakan ternak. Lalu ketika hamba itu pulang, ia mendapat tugas lagi untuk menyiapkan makanan bagi tuannya. Adakah bantahan dari sang hamba? Tidak. Ia taat sepenuhnya terhadap segala yang diperintahkan oleh tuannya. Kedua, melakukan tugasnya sampai selesai. Setelah pulang dari ladang, sang tuan berkata, "Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum." Semua pekerjaan yang ditugaskan oleh sang tuan itu dikerjakan dengan maksimal hingga selesai. Ia tidak berhenti di tengah jalan. Ketiga, tidak berfokus pada upah. Setelah ia melakukan semua yang ditugaskan kepadanya, muncul sebuah pertanyaan, ayat 9. Adakah ia berterima kasih kepada hambanya itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Dan jawabannya yaitu tidak. Adakah hal itu menjadi masalah? Tidak. Mengapa? Karena fokus dari hamba itu adalah tugas yang ditugaskan tuannya kepadanya, bukan kepada upah. Keempat, memiliki kerendahan hati, ayat 10b. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Rasul Paulus berkata, "Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." 1 Korintus 9 ayat 16. Sikap hati seperti inilah, yaitu rela untuk memberitakan kehendak tuannya lebih dari keinginan sendiri yang Tuhan inginkan dari hamba-hambanya. 3. Berkat bagi seorang hamba. Diberi kepercayaan untuk melayani Tuhan adalah berkat yang luar biasa, karena sesungguhnya manusia adalah hamba-hamba dosa yang harusnya binasa, tetapi ditebus dengan darah yang mahal, dan kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Selain itu, dalam ayat 8b, dan sesudah itu
engkau boleh makan dan minum. Hamba itu boleh makan dan minum. Hal ini berbicara tentang perhatian sang Tuhan terhadap kebutuhan hambanya. Tuhan itu memperhatikan kebutuhan hamba-hamba yang melayaninya. Sahabat Iktus, kita yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Karena itu marilah kita taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita dengan maksimal sampai akhir, dengan tidak berfokus kepada upah, tetapi sebagai ungkapan syukur kita karena telah dibebaskan dari dosa. Kita harus tetap memiliki sikap rendah hati dengan cara menempatkan kehendak Tuhan lebih tinggi dari segala keinginan kita. Saya bersyukur telah dimerdekakan dari dosa karena Tuhan Yesus telah lunas membayar saya dengan darahnya yang mahal untuk menjadi hambanya. Saya hanya taat terhadap kehendak Tuhan saya. Apapun yang menjadi perintahnya saya harus melakukannya. Bagaimana saya dapat mengerti kehendak Tuhan saya? Dengan terus membangun hubungan yang intim dengannya agar makin mengerti kehendaknya. Mazmur 143 ayat 8. Dan yang luar biasa adalah saya tidak perlu khawatir tentang hidup saya karena Tuhan saya yaitu Yesus Kristus mengerti dan mencukupkan segala kebutuhan saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya mengerti bahwa hidup saya adalah milik Tuhan Yesus sepenuhnya dan bukan milik saya sendiri? Bagaimana seharusnya ciri hidup saya sebagai hamba Tuhan Yesus? Apa berkat yang saya terima sebagai hamba Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, saya sedia melakukan semua tugas yang Engkau percayakan kepada saya dengan maksimal hingga selesai. Bukan upah yang saya cari, tetapi inilah pengabdian saya sebagai ungkapan syukur karena Engkau telah menyelamatkan saya. Bagaimana mungkin saya berkata tidak terhadap tugas yang diberikan kepada saya? Mempersembahkan satu jiwa lagi bagimu adalah tugas utama saya. Untuk tugas ini, saya mempercayai Engkau sepenuhnya, memampukan dan memperlengkapi saya. Biarlah saya fokus mengerjakan apa yang utama, hingga segala suku bangsa mengenal-Mu ya Yesus. Amin. Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.